ketemu lagi di sore hari ini. Kakak sangat rindu sama adik-adik. Tetapi kita belum boleh ketemu adik-adik. Tapi enggak apa-apa ya, kita ketemu di ibadah online ini. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Karena kita sangat gembira di sore hari ini, maka kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik yang di rumah, adik-adik harus duduk rapi ya. Iya, karena kita ibadah, kita mau memuji nama Tuhan, juga kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu untuk memulai ibadah ini, kita berdoa dulu. Ayo tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Bapa. Karena Bapa yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak KKR, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah online. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberi kami Roh Kudus, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan akan tetap hadir di dalam pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus bersyukur loh akan apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun saat susah, kita harus tetap bersyukur, apalagi senang adik-adik. Jadi dalam segala macam segi kehidupan, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terimalah ucapan syukurku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sucikanlah hidupku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanyalah satu alasnya selalu, cinta penuh kasihan.
Adik-adik, kakak mau memakaikan kesempatan ini buat mengingatkan adik-adik di rumah. Itu loh tentang membaca Alkitab. Iya betul, tentang membaca Alkitab adik-adik. Adik-adik nggak boleh lupa ya baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah sumber dari firman Allah. Iya betul adik-adik. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan. Yaitu tertulis di Alkitab adik-adik. Iya betul sekali. Jadi jikalau adik-adik itu adalah anak Tuhan, berarti tidak boleh bolos membaca Alkitab. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil saat teduh dulu dan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, adik-adik KKR, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa, karena atas perkenan Bapa kami kembali boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya, agar firman Tuhan yang disampaikan kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan. Juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman buat kita pada hari ini terambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Shalom, shalom anak-anak KKR, apa kabarnya? Sudah siap semua? Baik. Kakak akan membacakan cerita tentang dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan bacakan tadi. Adapun tema yang kakak sampaikan pada sore hari ini adalah tentang kerjasama. Jadi ketika Yesus ada di kota Kapernaum, di sana ada seorang lumpuh yang ingin dia disembuhkan oleh Yesus. Sehingga teman-temannya pada kesempatan itu mengajak dan membawa orang lumpuh itu untuk pergi ke hadapan Yesus. Mereka menggontong orang lumpuh itu ke tempat di mana Yesus berada. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sampai di sana, orang berkerumun begitu banyak. Sehingga mereka kesulitan untuk bisa menemui Yesus. Lalu mereka mencari akal, bagaimana ya caranya kita untuk bisa membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Lalu mereka mencari akal adik-adik, mereka mencari tilam, mereka langsung menggotong orang ini, mereka naik ke atas atap dan mereka menurunkan orang tersebut dari atas atap ke hadapan Yesus. Lalu Yesus melihat orang itu, tergerak hatinya, dia bilang, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Nah adik-adik, bagaimana yang tadinya mereka terhalang orang-orang banyak, tetapi karena sahabat-sahabatnya yang bekerja sama untuk membawa orang lumpuh ini dengan tilam, naik ke atas atap untuk diturunkan ke depan Yesus, untuk akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Hebat kan Tuhan Yesus kita? Hebat kan? Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Demikian juga dengan kita semua, harus percaya bahwa di dalam tangan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mungkin pada kesempatan ini adik-adik KKR ada yang punya teman atau orang tua atau saudara yang pada kesempatan ini dalam keadaan sakit, boleh juga sama-sama kita doakan atau apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang sakit. Di sini tadi kita lihat bagaimana orang ini bekerja sama, ada yang mencari tilam atau kalau kita bilang suka kasur yang dari bahan kapuk itu yang gampang diangkat. Mereka cari untuk menempatkan orang lumpuh itu agar dia bisa dinaikkan ke atas atap dan akhirnya bisa diturunkan dengan baik di hadapan Yesus. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Mungkin ada di rumah kita nenek atau kakak atau ibu atau bapak kita yang dalam keadaan sakit. Kita kakak beradik bisa bekerja sama untuk menolong orang-orang yang kita sayangi. Ya misalnya ada keluarga kita, nenek kita tinggal di rumah kita lagi sakit, ibu lagi pergi. Nah siapa yang harus memberi makan nenek, yang mengambilkan makanannya? Mungkin selama ini ibu yang ngambil makanan untuk nenek. Nah pada saat ibu tidak ada, bisa juga adik-adik KKR yang membantu nenek untuk mengambil makanannya karena dia dalam keadaan sakit, dia tidak bisa bangun sendiri untuk mengambil makanannya. Dan bisa juga
adik-adik yang berdoa untuk kesembuhan nenek. Karena dengan doa yang tulus, Tuhan Yesus akan mendengar dan akan mengabulkannya. Nah, tentu arti dari bekerja sama itu biasanya dilakukan lebih dari satu orang, tidak bisa sendiri. Nah, di dalam kegiatan kita sehari-hari banyak hal yang membuat adik-adik butuh bekerja sama. Misalnya ada yang punya PR nggak bisa mengerjakannya, bisa minta tolong kepada kakak, abang, atau saudara yang lain. Kalau sekarang ini kita nggak bisa bertemu ya, kita hanya bisa lewat WA. Seperti sekarang ibadah kita juga lewat online. Namun itu tidak membuat kita putus asa. Tetap semangat ya adik-adik. Jadi sekarang ini kalau ada misalnya di rumahnya lagi berhalangan untuk sinyalnya susah, tapi sekarang sudah jadwalnya ibadah online. Nah, nggak salah pergi ke rumah teman atau menawarkan diri kepada teman, di rumahku sinyalnya bagus, ayo di sini sama-sama untuk ibadah. Bisa. Jangan karena sinyal tidak ada di rumah alasan untuk tidak ikut ibadah. Ya adik-adik KKR. Nah, jadi hari ini kakak ingatkan, mari kita belajar dari orang-orang yang di Kapernaum tadi, bagaimana mereka menolong sesamanya dengan bekerja sama. Walaupun orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan, tapi dia bisa tiba di hadapan Yesus karena ada saudara-saudaranya yang mau menggotong dia sehingga dapat tiba di hadapan Yesus dan dia boleh disembuhkan. Memang Tuhan Yesus kita luar biasa dan saya yakin adik-adik di sini juga akan banyak mendapat berkat-berkat dari Tuhan Yesus kalau mau datang berdoa. Dan jalinlah selalu kerjasama, baik di dalam rumah kalau selama ini nggak bisa keluar rumah bermain dengan teman, banyakan dengan adik atau kakak, bekerja samalah kakak beradik di rumah untuk menolong orang tua kita. Mungkin orang tua lagi sibuk, boleh bantu minimal apa yang bisa dibuat, selimutnya lipat sendiri. Kalau sendiri nggak bisa ngelipat selimut, panggil kakak, sama-sama melipatnya. Jadi semua pekerjaan yang dapat dilakukan bersama-sama akan lebih mudah kita lakukan. Nah, adik-adik sudah bisa kan bekerja sama di dalam rumah untuk menolong ayah dan ibu? Bisa. Kakak yakin semua pasti bisa melakukannya, ya. Jadi mulai sekarang kalau lihat halaman belum disapu karena pekerjaan ibu dan ayah masih banyak, tidak salahnya adik-adik bantu untuk menyapu, baik halaman maupun di dalam rumah. Kalau yang sudah bisa cuci piring, nggak salah juga bantu ibu untuk cuci piring. Harus ada kerjasama di dalam rumah sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Demikian ya adik-adik tema kita pada hari ini. Mari kita belajar bekerja sama. Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak yang suka bekerja sama, yang suka saling tolong menolong untuk meringankan satu pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah adik-adik KKR, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, yang telah mengajarkan kami untuk bisa bekerja sama. Tuhan, berkati kami semua anak-anak KKR agar kami mampu hidup bekerja sama, saling tolong menolong, terkhusus di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati juga orang-orang tua kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang apa adik-adik? Ya, tentang kerjasama, bagaimana orang-orang kerjasama untuk mengangkat seorang yang sakit supaya Tuhan Yesus sembuhkan adik-adik. Iya, jadi kerjasama itu amat penting adik-adik. Adik-adik juga di rumah harus bekerja sama ya dengan saudaranya. Supaya melalui kerjasama itu ternyata Tuhan memberkati kita adik-adik. Iya betul, melalui kerjasama Tuhan memberkati kita.
Nah adik-adik, kita sambut firman Tuhan dengan gembira karena kita sudah mendengarnya dan kita juga akan melakukannya. Karena itu kita bernyanyi gembira di hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Kita ulangi sekali lagi. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa syafaat kita. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Bapa atas kasih sayang Tuhan terhadap kami semua, terkhusus anak-anak KKR. Tuhan memberikan kami semua kesehatan, sukacita. Tuhan yang memelihara kami semua bersama orang tua kami. Kami mengucap syukur Bapa. Pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa buat teman sahabat kami Cio Bangun yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang memulihkan sahabat kami ini, berikan dia kesembuhan Tuhan, agar dia boleh kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa Bapa, agar pandemi ini boleh kiranya cepat berlalu, dan Tuhan yang memberikan kami semua kemampuan, kesabaran, terkhusus anak-anak KKR, sehingga kami semua mau mendengarkan nasihat-nasihat ataupun larangan-larangan yang diberikan orang tua kami, sehingga kami boleh ikut mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kami betul-betul semua boleh menjaga kesehatan kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat semua orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, Tuhan lancarkan semua usaha maupun pekerjaannya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan rezeki buat semua orang tua kami. Dan Tuhan berikan juga kami semua kesehatan, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat semua kakak-kakak guru kami yang mengajar KKR. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka semua kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kakak guru KKR kami beserta keluarganya. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami sekeluarga. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan senantiasa sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sampai di penghujung acara nih. Tetapi kita harus bertekad bersama, yaitu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Karena meskipun situasi corona dan kita belajar di rumah, tetapi iblis nggak pernah libur adik-adik, betul nggak pernah libur. Tapi iblis selalu beraksi untuk menggoda setiap anak-anak, secara khusus anak-anak KKR adik-adik. Karena itu kita harus kuat, berdiri kuat, yaitu melalui firman Tuhan. Seperti lagu ini adik-adik, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis
lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Dadah. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya.